Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita. Siapakah namanya? Nurliana. Aku Fatona dan ini Maratus Solihat. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan materi apakah? Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau gangguan disosiatif itu adalah salah satu gangguan dari psikologi abnormal. Nah, untuk lebih jauhnya, teman-teman jangan skip. Pokoknya jangan skip. Tonton video ini sampai selesai, maka teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu dan wawasan. Oke. Nah, teman-teman, masih stay di video kali ini kan? Oke, lanjut aja deh daripada teman-teman juga nungguin lama kan gitu. Nah, sekarang kita mau bahas ke pengertian yang pertama, yaitu tentang pengertian disosiatif. Apa sih pengertian disosiatif itu, Kak? Iya, jadi teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Udah ada yang tahu belum? Ya, kalau nggak tahu nanti mau dikasih tahu. Nah, jadi sini gangguan disosiatif itu adalah suatu kesadaran yang terlepas dari dirinya dia sendiri. Nah, dari kehidupan sehari-harinya dia gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari kan biasanya ada beberapa aspek ya, kayak aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain gitu. Jadi dia tuh kesadarannya tuh terlepas gitu. Maksudnya gimana sih Kak? Lanjutin deh Kak. Ya, gimana Kak maksudnya Ayo, tuh? Kak. Takutnya teman-teman yang di rumah pada masih bingung juga kan. Nah, gimana nih Kak, pandangan Kakak? Mungkin saat kita berada di lingkungan orang lain gitu ya, dia tidak sadar saat melakukan hal tersebut. Nah gitu teman-teman. Jadi nih Fatona agak simpulin dikit ya, bahwa disosiatif itu adalah keadaan kesadaran yang berubah di mana seseorang merasa terlepas dari aspek pengalaman sehari-hari. Nah, dia itu ngerasa dirinya itu bukan dirinya. Jadi ada sesuatu atau aspek yang membuat dia kehilangan kesadaran diri sendiri. Dia ngerasa ini bukan saya gitu. Nah, itu singkatnya ya teman-teman. Jadi disosiatif itu adalah kayak keadaan yang tiba-tiba dia tidak bisa mengenali diri sendiri. Nah, intinya kayak gitu. Nah, di sini juga Fatona mau nambahin tentang apa sih ciri-ciri disosiatif gitu kan, Kak? Takutnya teman-teman yang di rumah juga pada pengen tahu. Iya. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada 4 di sini, Kak, yang bakal Wah. Fatona kasih tahu. Apa aja tuh Kak? Apa aja yo? Ayo. Nah, yang pertama itu adalah amnesia. Amnesia. Tahu kan amnesia? Yang itu loh yang kalau kebentur gitu tuh, terus lupa. Nah, iya itu amnesia. Jadi salah satu penyebab dari disosiatif itu juga yang pertama dari pengalaman masa lalu, yang kedua juga karena faktor alam. Maksudnya kayak kebentur, kayak trauma tsunami atau kena banjir gitu yang membuat dia ngerasa ini bukan saya gitu, terus kayak emosinya tinggi, terus tiba-tiba dia kehilangan kesadaran diri sendiri. Nah, yang pertama amnesia. Jadi amnesia itu adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau misalkan kita amnesia itu kan kita nggak ngeh gitu, saya itu siapa, kamu tuh siapa gitu, ini di mana gitu kan, karena dia kehilangan ingatan tentang dia dan informasi sebelum-sebelumnya. Itu dikarenakan dikarenakan trauma, bukan trauma, dikarenakan kejadian-kejadian yang membuat syaraf otaknya putus atau hilang gitu, makanya dia hilang ingatan. Nah, yang keduanya adalah dissociative fugue. Apa itu, Kak? Ya, jadi ditandai dengan tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba apa? Perjalanan tiba-tiba kok ini tadi terakhir tuh di rumah gitu. Kok tiba-tiba sekarang ada di kampus gitu. Dia tuh nggak sadar gitu. Kalau dia tuh terakhir tuh ada di mana dia nggak ingat gitu. Jadi gini, dissociative fugue itu dia kehilangan kesadaran sehingga dia bergerak keluar meninggalkan rumah atau tempat kerjanya, tapi dia nggak sadar dia mau kemana dan dia tujuannya kemana. Intinya dia nggak sadar aja, tiba-tiba dia kayak ngelangkahin kaki dan dia juga nggak sadar dengan keadaan dia nggak tahu diri sendiri ya. Jadi parahnya disosiatif ini dia bisa kehilangan ingatan gitu. Pokoknya disosiatif itu yang berhubungan dengan ingatan sehingga dia mau ngelakuin apapun dia nggak sadar gitu. Sampai yang tadi disosiatif fugue itu dia pergi kemana-mana dia nggak sadar dia mau kemana, entah apapun yang dia lakukan dia nggak sadar. Tapi tiba-tiba nanti ketika sudah sadar dia nggak ngeh kata ya. Nggak ngeh kalau misalkan dia telah bingung melakukan malah hal tersebut. bingung. Ini tuh di mana tadi? Perasaan ingat terakhir tuh di sini gitu. Kok tiba-tiba di sini gitu. Iya gitu. Itulah yang namanya abnormal, tidak normal. Nah, selanjutnya apa Kak ciri-cirinya? Yang ketiga adalah gangguan identitas disosiatif, yaitu gangguan kepribadian ganda. Nah, yang mana adanya
dua atau lebih identitas atau status kepribadian yang berbeda. Begitu. Ya, kalau misalkan boleh Fatana nambahin, teman-teman coba deh lihat film Black Swing, Black Swan, Black apa sih? Black Swan ya. Jadi di film itu tuh menceritakan seorang wanita yang dia itu anggaplah anak rumahan, selalu dikekang sama orang tuanya, nggak boleh main ke sini, nggak boleh main ke sana, terus kalau mau keluar juga harus harus ini gitu kan, sehingga ketika dia melihat teman-teman dia yang ekspor di dunia luar, kayak dia tuh ngerasa saya juga pengen seperti itu, sehingga dia ketika di rumah, ketika gangguan itu mungkin stres itu udah tinggi gitu, sehingga dia melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan gitu tuh. Nah, ketika dia melakukan itu dan sadar, dia nggak ngeh gitu tuh. Dia nggak ngeh udah berbuat anarkis, dia udah nggak ngeh dia udah mukul siapa gitu kan. Karena kan awalnya kepribadian itu adalah seorang pemalu dan pendiam. Tiba-tiba ketika dia punya penyakit itu, dia lebih ke anarkis, jadi wanita lajang, wanita yang pemarah gitu tuh. Itu yang kepribadian ganda itu seperti itu. Dan itu akan terus menjadi kepribadian dia ketika penyakit itu timbul gitu tuh. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah gangguan depersonalisasi. Nah, gangguan depersonalisasi ini sering kita alami walaupun kita tidak mempunyai masa lalu, tapi penyakit ini tuh sering dialami oleh manusia-manusia normal. Jadi keadaan ini tuh seperti depresi yang berat gitu. Ketika kita memiliki cobaan atau pemikiran yang benar-benar berat gitu, kita ngerasa kayak saya nggak kuat gitu tuh. Dia memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu, sehingga dia depresi dan dia emosi, dia meluapkan kesalahannya itu dengan mungkin melakukan kekerasan pada diri sendiri gitu kan, karena pemikiran dia sendiri gitu. Dia memikirkan mungkin nanti saya seperti ini, mungkin nanti saya seperti itu, yang padahal itu tuh belum terjadi. Dia itu seperti robot melihat dirinya sendiri gitu kan, padahal itu hanya pemikiran dia sendiri. Nah, itu juga disebabkan oleh faktor pemikiran itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kakak ada tambahan bagaimana sih faktor-faktor yang menyebabkan disosiatif ini bisa terjadi kepada seseorang gitu. Nah, jadi gangguan disosiatif itu diyakini disebabkan oleh trauma emosional. Nah, dan memang muncul di antara orang-orang yang terpapar kekerasan gitu, yang mengerikan, bencana alam dan perang. Seperti itu, Kak. Jadi teman-teman tahu ya, gimana Kak tadi maksudnya? Kan tadi gangguan disosiatif yaitu pertama trauma emosional. Terus yang kedua munculnya di antara orang-orang yang terpapar kekerasan. Jadi gampang munculnya gejala disosiatif itu adalah karena seringnya terjadi kekerasan gitu dalam diri seseorang itu, yang mungkin keterlaluan kali ya gitu tuh. Jadi dia ngerasa dirinya tertekan atau gimana gitu, jadinya muncullah penyakit disosiatif tersebut. Terus yang ketiga adalah bencana alam. Kan bencana alam mungkin ngerasa dia tuh takut trauma, takut terjadi lagi gitu tuh. Apalagi kalau misalkan dia ngerasa seperti terjadi di laut gitu kan ya, tsunami. Terus kalau misalkan dia ngerasa di laut, jadi dia ngerasa takut gitu tuh. Terus yang keempat yaitu perang. Bisa jadi karena emang faktor masa lalu. Jadi intinya dari obrolan santai-santai kita tadi, jadi disosiatif itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa dia itu kayak gangguan masa lalu gitu, kayak yang membuat pemikiran dia jadi depresi gitu kan, karena trauma, karena kekerasan, terus karena faktor alam juga gitu. Kan tadi juga disebutin kalau ada 4 ya, pertama amnesia, terus piu, terus apalagi tadi gangguan kepribadian ganda gitu kan, yang tadi depresi berat. Nah, itu keempat tersebut itu adalah salah satu atau ciri-ciri kita udah terpapar virus disosiatif ini. Jadi untuk teman-teman analisis lah gitu, rekan-rekan di sekeliling teman-teman, kalau misalkan dia terlalu depresi sehingga dia menyalahkan diri sendiri, nah berarti itu udah termasuk gangguan disosiatif gitu. Nah, oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke kuis-kuis dan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nih yang bakal seru banget, bikin heboh banget, karena di buku ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman di rumah juga butuh banget jawaban ini. Nah, pokoknya buat teman-teman jangan sampai di skip, tonton ini sampai selesai, oke? Hai, masih stay di video kali ini?
Nah, oke, pada season kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga kepo. Oke, pokoknya pantengin terus video ini. Langsung aja ya. Tapi nanti di video kali ini itu akan lebih menjurus ke teknik dan konselingnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kita nih di sini bertiga itu dari jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, jadi kayak kenapa sih bimbingan konseling Islam itu harus belajar tentang psikoterapi, psikologi gitu, padahal kan nggak nyambung ya. Tapi nanti di pertanyaan ini kita akan sedikit menyantol, menyenggol-nyenggol gitu tuh tentang konseling. Kalian lanjut aja, aku mau bacain pertanyaannya, teman-teman dengerin juga ya. Pertanyaan yang pertama, Kak, bagaimana sih cara menangani gangguan disosiasi? Apabila ditangani dengan cara konseling bisa nggak sih? Atau harus pakai terapi aja? Kalau pakai terapi yang bagaimana yang cocok untuk gangguan disosiatif ini? 1, 2, 3. Kak dulu. Ya tayangan muka. Kakak dulu. Oke, silakan Kak jawab. Kalau untuk Gangguan. Jadi kalau disosiatif ini bisa nggak sih pakai cara konseling gitu tuh? tadi kan ada yang gangguan apa sih yang terakhir tuh? Gangguan diferensi apa gitu tuh? Nah, itu kayaknya bisa dengan cara konseling karena kan dari sana juga kita juga sebenarnya pernah mengalami gangguan tersebut gitu. Oh, yang depresi itu, Iya, yang depresi. Tapi kalau misalkan yang lainnya kayaknya itu tidak bisa, harus pakai terapi. Yang amnesia, terus yang gangguan Psikoterapi, kepribadian harus pakai- ganda. Iya, kayak gitu. Itu harus pakai psikoterapi karena kan tujuan psikoterapi itu adalah menyatukan kepribadian yang terpecah gitu. Oh iya ya. Jadi yang ke psikoterapi itu dia yang memiliki gangguan-gangguan Ya, itu gitu tuh. Oke. Kalau dari kakak gimana jawabannya? Kalau dari saya sendiri itu ada 3. Wow. Ada dari faktor eksternal dan internal tentunya. Nah, ini pengen dari eksternal dulu. Nah, kalau misalnya terkena gangguan disosiatif ini, kita tuh harus pergi ke Psikiater. Ya, psikiater. Nah, terus untuk prosedur psikoterapi untuk menangani gangguan disosiatif yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kepribadian yang ada. Nah, proses pengobatannya ini nggak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi lama ya kayak. Iya, tapi secara bertahun-tahun. Kenapa? Karena prosesnya itu sangat panjang sekali gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya terapi keluarga. Itu Terapi dari keluarga. faktor internal. Kalau tadi kan eksternal. Iya. Nah, sekarang internalnya nih gitu. Kenapa sih harus ada terapi keluarga? Yaitu karena untuk membutuhkan kehadiran dan dukungan penuh dari keluarga atau orang terdekat. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga itu agar dia itu tidak dijauhkan gitu atau tidak merasa diasingkan dirinya dia gitu. Biar dia punya teman. Iya, ada teman untuk mengeluarkan segala pemikiran-pemikirannya dia yang Iya. kotor gitu. Kayak misalnya dia tuh mengalami stres. Jadi dia bisa kenapa nih? Gara-gara dia bisa betul. mengungkapkan gitu ke keluarga terdekatnya gitu. Iya, keluarga sebagai pengingat juga gitu. Iya. Terus yang ketiga itu ada pemberian obat-obatan. Nah, selain dari psikiater tadi, selain dari keluarga, nah itu ada beberapa obat yang harus diasumsi gitu atau dikonsumsi oleh si klien tersebut gitu. Nah, betul. karena kalau tidak dengan obat, mungkin nanti bakalan berubah secara cepat. Mungkin kalau ada obat itu berubah Menenang juga kali ya. ada efeknya gitu, efek sampingnya buat si klien tersebut. Agar cepat pulih. Selain itu dokter juga bakalan nanti mengasih resep yang memang ada aturannya gitu, tidak main-main. Sesuai. Iya, seperti itu. Paham nggak teman-teman? Paham ya. Jadi di sini tadi Fatana nyimpulin, Kak bisa nggak sih pakai konseling? Nah, kata rekan Ihat, katanya bisa, tapi khusus untuk penyakit yang gangguan depersonalisasi, yang dia mengalami depresi. Nah, kalau depresi itu bisa sama konseling, karena kan yang namanya konseling itu adalah kegiatan yang masih di bawah normal ya, yang masih di bawah sadar gitu. Jadi ketika depresi itu dia masih ingat gitu, cuman dia kayak apa ya, terlalu
stresnya terlalu tinggi sehingga dia depresi gitu, itu masih bisa dikonselingi. Tapi untuk penyakit yang lainnya seperti amnesia, disosiatif yugu, dan gangguan identitas atau gangguan kepribadian ganda itu tidak bisa. Itu pakainya terapi yang ketiga itu, menggunakan psikiater, menggunakan obat-obatan, dan keluarga sebagai pembantu ya untuk memilihkan segera gitu. Itu ya teman-teman. Jadi hanya satu yang bisa dikonseling, yaitu gangguan depersonalisasi atau gangguan depresi berat gitu tuh. Tuh, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang kedua, pertanyaannya sama nih Kak, mungkin. Pertanyaan, Kak, apakah seseorang yang mengalami disosiatif itu bisa disembuhkan dengan proses terapi? Apa ada kemungkinan untuk bisa sembuh secara total? Jika bisa, terapi apa ya yang efektif? Nah, gimana tuh Kak? Kan kata Kakak tadi katanya bisa sembuh tapi dalam jangka waktu lama ya. Terus kayaknya terapi apa nih yang cocok untuk segera menyembuhkan penyakit Kak? Gimana Kak menurut Kakak duluan? Nah, di sini ada 3 terapi. Nah, apa Ya, tuh? Kepo Itu nih. yang pertama ada terapi kesenian kreatif. Nah, itu menggunakan proses kreatif untuk membantu orang dengan gangguan disosiatif yang sulit mengekspresikan pikirannya dan perasaannya mereka gitu. Seni kreatif dapat membantu seseorang mengekspresikan dirinya sehingga dalam menyembuhkan trauma di masa lalu. Jadi kreatif Kak ya. Jadi kita Ya kayak dia menampilkan, mungkin dia dulunya dia bisa nari, mungkin dia bisa kita style nih musik nih. Nah, ketika dia bakalan oh dulu ternyata gue bisa gitu, bisa menari dan dia bisa berkreatif kembali gitu. Tapi Kak aku juga nih Kak ya, kalau ngedengerin musik itu hatinya lebih tenang gitu. Jadi kita kayak apalagi kalau musik itu musik yang laun gitu Kak. Jadi kayak Iya. pemikirannya lebih Sesuai- jernih lagi. Apalagi sesuai dengan perasaan kita kan. Udah pokoknya mah. Jadi hal-hal yang awalnya berat itu kayak lebih ringan gitu. Mungkin itu juga masuk Kak ya Iya, gitu. masuk. Kan yang namanya disosiatif itu kan gangguan pemikiran Iya. yang berat banget gitu. Biar pikirannya mungkin lebih rileks juga Gitu. Nah, yang kedua itu ada terapi kognitif. Nah, itu bertujuan untuk membuat orang dengan gangguan disosiatif itu lebih mengenal dirinya dia sendiri. Terapi ini akan membantu orang dengan gangguan disosiatif itu mengidentifikasi dirinya sendiri dan semua masalah yang dimilikinya gitu Kak. Jadi lebih mengenal diri sendiri ya. Iya. Oh iya paham. Nah, yang ketiga Apa tuh Kak? itu ada psikoanalisis. Kalau tadi kan psikoterapi, Iya. nah, sekarang psikoanalisis. Nah, ini akan membantu untuk gangguan disosiatif yang tadi itu menyelesaikan masalah yang belum selesai di masa kecilnya gitu Kak. Nah, terapi ini mengajak orang dengan gangguan disosiatif kembali ke masa lalu dan mengenali dirinya dia sendiri dengan yang lebih baik. Jadi nyambung ya antara dengan teknik yang awal yang kedua Iya, yang kognitif masih itu. berkesinambungan gitu ya. Nah, terus selain itu terapi ini juga bertujuan untuk mengenali setiap kepribadian yang dimiliki orang dengan gangguan disosiatif agar bisa dikendalikan atau mengendalikannya gitu Kak. Iya, intinya pada dasarnya kan yang namanya disosiatif itu adalah gangguan yang tidak normal karena kejadian masa lalu. Jadi makanya dia harus menganalisis diri sendiri. Jadi mengulang gitu ya. Iya. Heeh. Mengulas masa gitu lalu. kan. Iya betul. Dia harus lebih mengenal diri sendiri agar dia kenal sama diri sendiri. iya. Kalau dia kenal sama diri sendiri kan nggak mungkin stres ya. Oke, lanjutlah. Menurut kakak gimana? Ya mungkin terapinya memang yang kayak gitu ya. Kan tadi jangka waktu. Jangka waktu ya, mungkin- bisa nggak sih gitu kan? Kayaknya kalau misalkan jangka waktu mah harus bertahun-tahun ya. Terus kita dari diri kitanya sendiri gitu, dari orang yang terkena gangguan disosiatif sendiri gitu harus ada benar-benar keyakinan pingin sembuh gitu tuh. Dari diri sendirinya. Iya, kalau misalkan dia cuman sekedar pingin terapi nanti enggak itu kan nggak bakal sembuh jadi Ya, tidak ada motivasi untuk sembuhnya. Oh gitu. kembali Jadi dari ke diri kita sendiri. menurut Kakak Liana sama Kakak Ihad juga bisa sembuh tapi dalam waktu lama. Tapi beda loh sama jawaban Fatona. Apa tuh? Kalau Fatona itu Beda. penyakit disosiatif itu bisa sembuh dengan waktu singkat karena apa? Karena cinta. Wah, tahu nggak? Kalau misalkan dia mempunyai bukan kekurangan sih, gangguan kayak gitu, berarti dia kurang cinta, dia kurang kasih sayang, dia kurang mendapatkan perhatian. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu cukup cinta sebenarnya. Karena ketika dia sudah mendapatkan cinta, dia sudah dihiasi dengan cinta, maka nggak mungkin orang stres itu.
Karena cinta itu adalah perasaan yang membuat orang bahagia dan membuat orang tertawa bahagia. Pokoknya mah semua karena cinta gitu kan. Jadi cukup simpel saja untuk kita sebagai psikoterapi, psikiater gitu kan, atau sebagai konselor atau sebagai orang tua gitu. Ketika kita dihadapkan dengan keluarga kita yang mungkin memiliki gangguan jiwa gitu, mungkin gangguan stres yang akut gitu, maka berilah cinta yang lebih, maka berilah kasih sayang lebih, maka berilah kasih sayang lebih gitu kan. Apa mau dia, apa kekurangan dia, apa masalah dia gitu, kita beri cinta untuk dia sehingga dia tidak mikir aku nggak sendiri, aku ingin seperti ini mah, aku butuh seperti ini. Buktinya amnesia bisa sembuh karena apa? Karena faktor keluarga tadi Kak ya. Karena faktor keluarga yang selalu memberikan cinta. Lagi-lagi semua hidup tentang cinta, guys. Apalagi soal pasangan. Itu jauh lebih semangat mungkin. Ya pokoknya mah jangan pernah menyalahkan cinta, karena cinta itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kebahagiaan kita. Kalau misalkan kalian mengatakan cinta itu buta yang membuat orang gila, itu bukan cintanya, tapi emang orang-orang yang gila. Mungkin itu karena nafsu. Iya. Bukan Kita karena jadi cinta. ngomongin cinta, maaf ya, ini cuma skip aja. Jadi ya untuk kita semua, kalau misalkan emang dihadapkan oleh situasi yang genting dalam keadaan gangguan jiwa, maka berilah cinta untuk dia. Ya, tapi cinta yang suci ya, bukan cinta modus gitu. Cinta monyet. Iya, cinta dinosaurus. Kakak lihat lagi yang baca pertanyaan ketiga, silakan. Aku mau jawab Apa nih. tuh? Yang ketiga adalah apakah pada usia remaja rentan terkena gangguan disosiatif? Dan bagaimana cara meminimalisir terjadinya disosiatif disorder pada remaja? Aduh, kalian dulu aja. Ayo. Kanton dulu. Siapa nih? Kakak Liana dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut Liana tadi kan katanya rentan ya. Dia nanyanya gangguan disosiatif itu rentannya ke usia remaja apa kemana gitu. Iya. Nah, kalau menurut Liana sendiri, pendapat Liana itu yang paling rentan adalah apa ya? Adalah wanita. Kok wanita sih? Iya dong. Kalau padahal wanita nggak cuma stres, Iya, gimana sih adalah- kakak? Gimana sih kok itu kayak gitu kak? Iya, adalah wanita karena wanita itu kan pemikirannya cepat stres kalau dibilang gitu. Karena apa? Baperan. Iya, baperan, moodnya nggak bagus Hmm. gitu kan. Jadi kenapa bisa dibilang wanita itu lebih rentan? Nah, rentannya itu nggak hanya di usia remaja wanita gitu, remaja dewasa juga, bahkan remaja usia lanjut itu ada. Kenapa? Karena sering terjadi yaitu dari pemikirannya dia gitu kan. Karena perasaan pemikirannya yang Iya. terlalu gitu ya, sehingga cepat masuk ke hati, jadi stres kayaknya. Aduh, stres. Nah, itu menurut saya sendiri. Coba kalau menurut kakak Kakak Tana gimana kakak Tana? Kalau menurut Fatona, bukan usia sih yang menyebabkan terjadinya, tapi karena pengalaman masa lalu. Mau anak kecil, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, kalau misalkan dia memiliki pengalaman yang buruk gitu kan, seperti trauma yang berlebihan, maka dia pasti terkena penyakit ini gitu kan. Karena dari awal kita jelasin bahwa disosiatif itu adalah pengalaman gangguan yang menyebabkan hilangnya pemikiran karena pengalaman masa lalu gitu, entah itu karena depresi yang terlalu berat atau karena dia trauma karena kejadian alam gitu kan. Kalau amnesia itu kan karena terbentur gitu kan. Jadi bukan usia yang menyebabkan seseorang memiliki penyakit disosiatif, tapi karena pengalaman masa lalu gitu tuh. Jadi walaupun dia mau anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek, kalau dia memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, maka dia rentan terjadi terkena penyakit disosiatif. Itu sih menurut Fatona. Gimana kalau menurut Kakak? Bener sih kata Teh Patonah ya. Kalau misalkan penyakit itu tuh nggak ngejamin umur atau remaja, dewasa atau tua atau anak-anak. Tapi kalau misalkan seorang itu terkena pelecehan atau kekerasan, itu bakal terkena gangguan itu gitu tuh, gangguan disosiatif. Cepat terkenanya kalau misalkan sering terjadi pelecehan atau kekerasan gitu tuh. Iya betul. Nah makanya tugas kita sebagai teman, sebagai aku temanmu gitu kan, sebagai saudara, kalau misalkan peka ya kepada rekan-rekan setempat rekan-rekan seperjuangan gitu, Perjuangan. untuk saling merangkul dan memberikan cinta, tapi cinta yang Cinta khusus. Cinta yang khusus untuk kamu aja sendiri. Lanjut Kak, kita mau ngapain lagi Kak? Kayaknya masih ada satu nih, sesi terakhir nih. Apa tuh Kak? Kuis.
Tentang kuis. Wah, ini nih aku tunggu-tunggu. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah juga harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bikin. Ya, rugilah teman-teman ngeliatin kita yang cantik-cantik ini, masa nggak ngerti materi apa yang kita sebutin. Kayak siapa yang mau mimpin, Kak? Kayaknya Kakak ini deh. Tadi belum mimpin nih, Kak. Coba, Kak. Oke, di sini saya pimpinnya tentang sesi ketiga. Sesi keberapa? Ya, ketiga. Kan? Yaitu pertanyaan kuis. Iya. Nah, kuisnya ini materinya tentang ya materi disosiatif lagi gitu, gangguan disosiatif. Nah, yang pertama itu ada soal yang pertama. Disosiatif adalah keadaan kesadaran yang berubah di mana seseorang merasa terlepas dari titik-titik aspek. Ayo, apa jawabannya? Ada A sampai D nih, Kak. A itu ekonomi, B itu sosial, C pengalaman sehari-hari, D karir. Ayo, yang di sana yang lagi menonton udah tahu jawabannya? Oke, dari Kakak nih harus kompak kayak jawabnya ya, nggak boleh salah pokoknya. Apa sih? A, B atau C atau D? A ekonomi, B sosial, C pengalaman sehari-hari, D karir. Jawabannya 1, 2, 3. C. C apakah C? Pengalaman sehari-hari. Nah, pengalaman sehari betul. Oke. Ya. Kenapa, Kak? Kenapa jadi pengalaman sehari-hari yang menyebabkan disosiatif ini, Kak? Ya, karena paling sangat terpengaruh gitu di keadaannya sehari-harinya dia gitu. Oke. Makanya hari-harinya butuh cinta, Kak. Iya, Ya. Kak. Udah lagi 3 kali cinta. Udah cinta. Iya kan, hidup tanpa cinta bagaikan apa sih kayak lagu itu, Kak? Lanjut. Maaf. Udah skip. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada soal kedua yaitu mudah banget loh. Yaitu gangguan disosiatif diyakini disebabkan oleh trauma emosional dan memang muncul di antara orang-orang yang terpapar kecuali guys, kecuali ya. Nah, A, kekerasan yang mengerikan, B, bencana alam, C, perang, D, sakit keras. Wow, sakit keras apa itu? nih? Lambung, sakit jantung, sakit stroke. Ayo, apa nih Kak jawabannya kecuali? Coba tuh tanya dulu tuh teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tahu ya? Tahu ya. Contek jawabannya. Oke, dari kakak-kakak bareng lagi nih atau ditanya satu-satu ya? Bareng aja deh, nggak Bareng mau ya. bisa-bisa. Ya udah, jawabannya apa ya Kak? A, B atau C atau D? 1, 2, 3. D. Apa tuh D? D itu sakit keras. Oke, benar jawabannya. Sakit keras. Jadi bukan sakit keras yang menyebabkan disosiatif ini ya, tapi karena pengalaman masa lalu, karena kejadian alam, karena peperangan juga, trauma. Tapi kalau sakit keras mah enggak ya. Lanjut Kakak. Lanjut nomor 3, yaitu ada ciri-ciri dari disosiatif adalah aku tahu. Tadi materinya udah dipaparin. Yang ada 4 itu, yang ada 4. Nah, yang ada 4. Ciri-cirinya minta 1 aja deh. Nah, A ini gangguan kejiwaan. B, gangguan fungsi kesadaran ingatan. C, gangguan kepercayaan diri. D, gangguan pernapasan. Apa tuh Kak jawabannya Kak? Pernapasan lagi jangan. Soalnya kan lagi virus corona. Iya, mungkin ya. Bisa jadi. Tadi sih pernah ngedengar kalau disosiatif itu sesuatu yang berhubungan dengan Kesadaran. Berarti apa jawabannya? Apa yo? 1, 2, 3. B. Pokoknya mah disosiatif itu tentang kesadaran. Kalau dia nggak sadar kalau aku mencintaimu, itu juga. Ya Allah, cinta lagi. 4 kali. Oke, lanjut. Nomor 4, canda cinta. Nah, nomor 4 itu ada soal gini. Perspektif lintas budaya sangat penting dalam evaluasi gangguan disosiatif karena keadaan disosiatif adalah ekspresi yang umum dan diterima dari titik-titik di banyak. Apa tuh di banyak? A, kegiatan intimidasi. B, kegiatan budaya.
C. Kegiatan lokal. D. Kegiatan sosial. Ayo. Tapi aku nggak ngerti loh Kak pertanyaannya Kak. Serius deh Kak. Jadi gini loh. Di sini dia membahas perspektif lintas budaya. Nah, kenapa? Karena sangat penting dalam evaluasi. Nah, gangguan disosiasi ini sangat tergantung pada kebudayaan atau budaya atau biasa sehari-hari gitu kan. Iya kan kebudayaan itu kebiasaan sehari-hari betul-betul. Nah, jadi ini yang umum dan diterima dari titik-titik di banyak titik-titik. yang sering diterimanya gitu ya. Iya, di masyarakat gitu. Nah, berarti ke masyarakat itu lebih Kegiatan ke A. Intimidasi, B. Kegiatan budaya, C. Kegiatan lokal, dan D. Kegiatan sosial. Ayo. Ayo. Teman-teman bisa jawab nggak yang di rumah? Ayo, teman-teman nyontek ya. Ayo, teman-teman di rumah bisa jawab kan? Bisa dong. Kan Ayo. tadi udah ada poin khususnya di atas. Ayo, jawabannya Kita udah kita ngedengerin. harus Jawabannya dengerin dari adalah- kakak-kakak bareng ya. 1, 2, 3. B. B apa tuh? Apa Be? Apa? Kegiatan Iya, kegiatan budaya. Ya, karena kan yang namanya abnormal itu kan tidak normal ya. Iya. Kebiasaan yang tidak sesuai dengan budaya. Ya kalau budayanya kita pakai batik ya kalau kamu pakai apa namanya? Pakai Kemeja. kemeja itu Kemeja. namanya tidak abnormal, tidak normal. Tidak sesuai. Tidak sesuai, maka berlakulah sesuai dengan budaya kita. Budaya kita itu budaya yang sopan, santun, ramah gitu kan. Jadi kalau kamu berbudayanya anarkis, pemarah, sombong, ya itu bukan budaya Indonesia banget. Maaf ya, keluar. Enggak. Oke, lanjut nomor 5. Ada gangguan disosiatif yang paling umum dan yang paling banyak tidak kontroversial adalah gangguan Wow. distorsi waktu, amnesia, dan penyimpangan waktu. B. Depersonalisasi dan derealisasi. C. Faktualisasi, tingkat kemampuan dan gambaran diri. D. Kecemasan berlebih dan depresi. A, B, atau C, atau D. Ngerti loh pertanyaannya, Kak. Nggak Kak. ngerti Ini siapa sih yang ya? bikin, Kak? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim, masa banget aku ini. Ini dari netizen kayaknya. Ya, itu nanti coba sih Kak kalau mau pertanyaan ini pikir-pikir dulu. Aduh saya bingung ini. Gimana tuh Kak maksudnya menurut Kakak? Ya, jadi gangguan yang paling umum. Oh gangguan yang paling umum. yang sering gitu Iya. tuh. Ah. Kan tadi ada ya. Yang ada Di 4 ciri-cirinya itu ada yang umum itu ada salah satu. Heeh. Itu ada clue-nya nih pokoknya. A itu distorsi, B depersonalisasi, C faktualisasi. Oh D iya benar. kecemasan. Iya aku tahu. Nah. Benar aku tahu. Jawabannya apa nih Kak? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ayo, Ya. ayo jangan nyontek dulu nih teman-teman. Teman-teman di sini nyontek. Ayo, jawabannya bareng-bareng ya kita kupas. 1, 2, 3. B. B bener karena tadi Tadi di depersonalisasi. Itu loh yang penyakit depresi itu Iya. Yang sering. yang normal juga bisa Iya. terkena gitu. Jadi ini kuisnya sangat tersangkut paut sama materi yang tadi kita bahas ya Kak. Mudah makanya kan fokus. terjawabnya. Lanjut. Lanjut nomor 6 yaitu salah satu gangguan disosiatif adalah A. Amnesia, B. Insomnia, C. Astagfirullahaladzim. Insecure, D. Apa? Aduh jangan-jangan ini nih. Apa ya? parah banget sih kalau insecure mah ya. Iya, aduh. Itu mah. udah ya, Kak, sekarang aku tuh- karena dong. enggak lah, sekarang tuh udah nggak zaman insecure. Kita Iya. itu harus percaya sama diri Diri sendiri sendiri, bahwa iya. kita itu di balik diri kita sendiri tuh ada sesuatu nilai yang paling berharga. Jadi cintai diri sendiri apapun yang terjadi. Ya, cintai. Cinta lagi guys. Oke. Jadi gimana Kak jawabannya? Jawabannya apa? Udah ada yang tahu belum? Kakak Aku sih tahu, kan aku dari tadi dengerin aja. kirain nggak tahu. Yang pertama tadi apa Kak? Jawabannya A. Amnesia. Amnesia. Yang B. kedua Insomnia. Insomnia. C. Insecure. Insecure. Semuanya insecure aja deh, aku nggak suka kata-kata itu. D. Asma. Jawabannya Oke. Kak. 1, 2, 3. A. Apa tuh? Kekerasan
kekerasan. Amnesia. Ini kekerasan ini nih korban PHP ini ya. Iya, Kak, parah kasihan ya. banget sih Kak. Aduh, hidup butuh cinta guys. Ayo lanjut nomor 7 ya. Di sini ada Kak, emang orang ada berapa pertanyaan Kak? Banyak Ada banget Kak. 10 Oh, ada kok. 10. Iya. Ini baru keberapa? 7, 3 Oke, pertanyaan tiga lagi. lagi. Tiga lagi, Aduh, guys. ayo kita pengen kupas nih semuanya. Oke, nomor 7. Orang yang memisahkan diri secara tidak normal mungkin melihat dunia sekitar mereka seperti mimpi atau tidak nyata. Nah, mereka mungkin kehilangan titik-titik identitas mereka. Terkadang bahkan tubuh mereka sendiri gitu. Apakah jawabannya? Kalau A. aku sih lebih ke kayaknya Rasa. B. rasa deh. Iman. C. Jiwa. D. Cinta. Atau cinta. D. Kalau aku kayaknya rasa deh. Kenapa nggak cinta? Kan dari tadi ngomong cinta. Karena menurut aku merasa deh kayaknya. Apa sih jawabannya Kak yang benar Kak? Jawabannya adalah A. Rasa. Oke. Rasa. Lanjut. aja. Pertanyaan ke nomor 8. Gangguan disosiatif adalah agak lebih serius. Adalah amnesia disosiatif. Yang sebelumnya disebut amnesia psikogenik atau psikologi untuk membedakan dari amnesia Iya. yang disebabkan oleh A. Cedera kaki, Oh, astaga. B. Cedera tangan, Ah, D. Cedera otak, D. Cedera bahu. Ayo. jadi ini mah udah ketahuan lah jawabannya. Apa yo? Jawabannya adalah C. Bisa lah ya. C jawabannya. Cedera bagus, ya Allah, kurang otak. cinta ya Allah, kurang cinta. Maunya cedera cinta kali ya kakak ini. Oke, lanjut ke nomor 9 ya. Yang 9 Kakak. Ya, memiliki kepribadian ganda adalah salah satu gangguan disosiatif. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki kepribadian ganda? Ayo, A. Terlalu banyak beban hidup. Waduh. B. Masa lalu yang kelam. C. Adanya dua kepribadian yang menyatu dalam satu diri. D. Mentukai dua orang yang berbeda sehingga menjadi idola. Ayo jawabannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti nggak tahu. Salah lagi. Oke, bener ge. Kan jawabannya gini Oke. kan. Bener kan? Jawabannya adalah C. C. Itu adanya dua kepribadian yang menyatu dalam diri. Oke. Begitu. Dalam satu diri gitu ya guys. Udah lanjut guys. Pertanyaan terakhir. Seneng banget. Saya udah bener semua belum? Kita di akhir sesi. Oke. Nomor 10. Penyebab terjadinya disosiatif kira-kira terjadi dalam kurun waktu A. Seketika. B. Secara bertahap. C. Kapan saja. D. Hanya jika ada rangsangan. Wah, apa tuh? Ayo Kak, Rangsangan? jawabannya apa sih? Kayaknya jawabannya adalah Jawabannya adalah tad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 ang. B. Alhamdulillah. Selesai 10 kuis. 10 kuis. Teman-teman 10 kuis. hebat, teman-teman udah ngejawab semua pertanyaan dengan luar biasa. Yeay. Ya, jadi semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada sedikit materi yang nyangkol di kepala, di otak ya. Terus Kak, udah gini gimana Kak, kita mau ngapain? Kita tutup aja kali ya. Kita mau berpisah. Ya, sedih. Oke, siapa nih Kak yang mau nutup Kak? Kakak Fatana mungkin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, makasih banyak ya yang udah mau nonton video ini. Ya, pokoknya kita senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata atau mungkin bercanda kita tadi yang terlalu garing. Sebenarnya nggak lucu tapi dilucu-lucuin aja. Pokoknya mah gitu aja ya. Bikin happy aja. Iya, bikin happy aja. Ya, jangan terlalu stres, nanti kena gangguan. Jiwa. Kak, gitu dong kasih motivasi untuk teman-teman gitu kan. Kita Iya. harus menanamkan cinta kan kepada semuanya. Gimana Iya, Kak betul motivasi sekali. mereka? Jadi untuk kaum kalangan muda, dewasa, dan lanjut usia mungkin lebih menjauhkan rasa-rasa stres aja sih kalau dari aku. Jadi hidup bahagia aja Ya, kayak jangan hidup tuh jangan dibikin stres, tapi dinikmatin dan dibuat Jalanin. iya, gitu, dibuat bahagia gitu. Ya, motivasi dari aku cinta. Udah simple, ye. Karena apa ya? Karena menurut Fatona hidup tuh akan bahagia kalau kita menanamkan cinta gitu. Cinta itu nggak melulu untuk pasangan ya, tapi cinta kepada diri sendiri, Iya. cinta kepada Rasul kita, cinta kepada ibadah. Karena ketika kita menanamkan cinta, maka
hal-hal yang berbau negatif tuh bakal hilang gitu. Kita tanamkan cinta kepada diri sendiri. Nah, kita akan husnuzon kepada diri sendiri. Kita tanamkan cinta kepada orang lain, maka kita akan selalu berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita tanamkan cinta kepada Rabb kita, maka kita akan pasrah kepada apa yang menjadi takdir kita. Nah, ya. Jadi jangan pernah menyepelekan kata cinta, karena semua hidup Dan itu juga butuh cinta. menyalahkan kan ya, menyalahkan Iya. cinta. Jangan pernah menyalahkan cinta. Oke, mungkin itu aja Kak ya. Ya, mungkin itu saja ya, Kak. Dari kita, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya, Mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.